dan petugas awalnya menduga sisanya dibuang. Tapi Jinho jawab ke polisi, kalau saya bilang juga pasti kalian gak percaya, soalnya saya sudah memakannya dan rasanya asin. Kalau kalian bekerja di bidang-bidang yang biasanya mengharuskan kalian untuk mendatangi customer di rumah mereka, sebaiknya hati-hati. Karena video ini akan membahas dua kasus yang sepertinya saling berhubungan tapi masih menimbulkan pertanyaan. Tentang dua gadis agen asuransi yang tiba-tiba saja menghilang setelah mendatangi rumah customernya. Kasus ini sempat membuat warga Taiwan panik sampai-sampai membuat warga yang bekerja di bidang yang sama takut untuk mendatangi rumah customer mereka. Nah, gimana kisah selengkapnya dan apa yang sebenarnya terjadi pada korban? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus mengerikan hilangnya dua gadis agen asuransi di rumah customer mereka sendiri. Ada seorang wanita berusia 27 tahun bernama Si Jinshi yang bekerja sebagai agen perusahaan asuransi sedang menginap di rumah adik laki-lakinya di kota Taichung, Taiwan. Saat itu sekitar jam 8 malam, dia bilang ke adiknya kalau dia akan keluar untuk menemui seorang customer lama bernama Chen Jinhuo karena customernya itu akan membeli polis asuransi dan memintanya pergi ke bengkel motor miliknya. Nah, adiknya itu agak sedikit khawatir nih karena hari itu adalah hari libur dan meskipun hari sudah gelap, dia masih harus bertemu dengan customernya. Akhirnya adiknya menemani Jinshi pergi ke sebuah ruko 3 lantai yang dijadikan bengkel motor oleh Jinhuo. Sesampainya di sana, merasa kalau keadaan sudah aman, adiknya itu pergi meninggalkan Jinshi di bengkel itu untuk berbicara dengan customernya. Beberapa jam kemudian, dia mulai curiga nih, kenapa kakaknya belum ada kabar dan belum pulang ke rumah. Dia pun menelpon kakaknya tapi tidak bisa dihubungi, sehingga dia menelpon orang tuanya karena dia berpikir mungkin saja kakaknya itu pulang ke rumah orang tua mereka. Di situ malah orang tuanya bilang, bukannya Jinshi menginap di rumahmu. Mereka semua pun langsung panik dan satu keluarga ini langsung pergi ke bengkel tadi untuk mencari Jinshi. Sampailah mereka di ruko 3 lantai itu, yang mana lantai pertama digunakan untuk bengkel motor, lantai kedua tempat tinggal, dan lantai ketiga adalah gudang barang. Saat itu Jinho, sang pemilik bengkel, masih memperbaiki motor pelanggannya dan anehnya dia itu bersikap dingin pada keluarga Jinshi dan dia bilang dia tidak tahu di mana keberadaan Jinshi. Adik Jinshi pun meminta izin untuk naik ke atas mencari kakaknya. Tapi Jinho melarangnya dengan bilang ada istrinya yang sedang hamil beristirahat. Sehingga Jinho melarang keluarga Jinshi untuk naik ke rumahnya. Tidak ada pilihan lain, keluarga Jinshi pun pergi berpencar mencari Jinshi kemana-mana. Saat itu keluarganya masih positive thinking nih. Mungkin aja Jinshi pergi ke bar dan minum dengan teman-temannya sampai mabuk sehingga tidak tahu jalan untuk pulang. Waktu mereka menelpon semua teman-temannya, satu pun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Jinshi. Keluarganya yang sudah putus asa mencari Jinshi kemana-mana langsung melaporkan dugaan hilangnya si Jinshi ke kantor polisi. Keesokan harinya polisi mulai melakukan penyelidikan atas hilangnya Jinshi. Hal pertama yang dilakukan polisi adalah melacak sinyal terakhir kartu selulernya Jinshi. Anehnya, walaupun Jinshi itu sudah tidak ada kabar dan Jinho bilang kalau Jinshi tidak di sana, namun sinyal kartu selulernya sempat terdeteksi aktif pagi itu juga di tanggal 8 Desember 2003 berada di sekitar bengkel milik Jinho. Akhirnya polisi meminta keterangan Jinho. Saat itu dia bilang kalau dia tidak tahu sama sekali di mana keberadaan Jinshi. Sebab setelah mereka membicarakan penawaran asuransi itu, Jinshi pergi dari sana dan tidak tahu lagi pergi kemana. Sementara dia juga bilang tidak tahu menahu kenapa sinyal kartu selulernya Jinshi bisa aktif pagi itu di sekitar bengkelnya. Karena polisi tidak menemukan bukti yang cukup tentang dugaan keterlibatan Jinho, dia pun kembali dibiarkan pulang ke rumahnya. Nah, sebenarnya ya guys, di tahap ini polisi semakin curiga dengan Jinho. Sebab hal yang sama juga sebenarnya pernah terjadi di tahun 1991 lalu. Pernah ada seorang wanita muda bernama Shu Ryufan yang merupakan seorang mahasiswi kuliah malam di Departemen Sosiologi di Tongha University yang juga bekerja sebagai agen perusahaan asuransi di siang hari, dilaporkan menghilang pada tanggal 1 Maret 1991. Kebetulan atau tidak, Ryufan juga menghilang setelah dia mendatangi bengkel motor milik Jinho. Jadi waktu itu, Ryufan sempat menelpon ibunya dan bilang kalau dia akan mendatangi sebuah bengkel motor milik customernya bernama Jinho untuk menandatangani kontrak asuransi yang sudah disetujuinya. Tapi setelah itu, Ryufan tidak pernah lagi ditemukan guys. Padahal waktu polisi melakukan penyelidikan, polisi menemukan sepeda motornya Ryufan terparkir
parkir tidak jauh dari bengkelnya Jinho. Memang waktu itu Jinho pernah dijadikan tersangka utama atas kasus hilangnya Ryovan. Tapi dia menolak tuduhan itu dan dia bilang ke polisi kalau dia memang janjian ketemu dengan Ryovan di bengkelnya. Tapi tiba-tiba istrinya mendadak masuk rumah sakit. Mau tidak mau, dia harus menemani istrinya dan membatalkan janji dengan Ryovan. Di kantor polisi pun, Jinho sempat hilang kendali dan sempat mencoba untuk karena dia dijadikan tersangka. Tapi karena polisi tidak bisa menemukan bukti keterlibatan Jinho, maka dia pun dibebaskan dari segala tuduhan hilangnya Ryovan. Nah, balik lagi nih, karena si Jinshi masih dinyatakan hilang, maka polisi merilis foto Jinshi secara resmi dan menyebarkan pengumuman orang hilang pada masyarakat. Supaya kalau ada masyarakat yang tahu, mereka bisa melapornya ke kantor polisi. Karena berita tentang si Jinshi yang menghilang di sekitar ruko milik Jinho tersebar, hal itu membuat masyarakat mengingat lagi kasus hilangnya Ryovan yang belum terpecahkan di lokasi yang sama. Dan masyarakat Taiwan pun panik sebab terduga pelakunya sama, korbannya juga sama-sama wanita, dan korbannya sama-sama bekerja sebagai agen perusahaan asuransi. Membuat masyarakat yang bekerja di bidang yang sama sempat takut nih untuk mendatangi customer di rumah mereka. Akhirnya, karena adanya tekanan dari publik, polisi melanjutkan penyelidikan hilangnya Jinshi dan secara tegas mengeluarkan surat perintah penggeledahan di ruko milik Jinho. Di tanggal 12 Desember 2003, sekitar jam 7 malam, polisi datang ke ruko milik Jinho untuk melakukan penggeledahan mendadak, serta membawa 2 anjing pelacak untuk bisa menemukan bukti mencurigakan. Waktu petugas serta anjing pelacak menggeledah lantai pertama dan kedua, mereka sama sekali tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Polisi tidak menemukan adanya pakaian, tas, sepatu, dan laptop yang dibawa oleh Jinshi di rumah itu. Tapi waktu mereka naik ke lantai 3, anjing pelacak tiba-tiba saja berlari ke arah tangga yang menuju ke atap dan terus menggonggong. Padahal di atas atap lantai 3 itu hanya ada toren air yang sudah tidak terpakai. Polisi pun jadi curiga nih, pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam toren itu. Waktu mereka membuka toren itu, bau busuk langsung keluar dan terlihat ada 2 kantong sampah besar yang bertumpuk di dalamnya. Polisi membuka kantong sampah itu dan menemukan potongan-potongan daging yang kecil yang sudah membusuk. Jinho langsung dibawa ke atas dan ditanyai saat itu juga, "Kamu tahu nggak siapa yang meninggal ini?" Jinho bilang, "Saya tahu, kayaknya dia bekerja di bidang asuransi. Kok bisa di atas ini ya? Siapa yang melakukannya?" Lah, polisi langsung curiga, kok bisa dia tidak tahu ada jenazah di atas rumahnya dan kenapa dia bisa tahu kalau korbannya bekerja di bidang asuransi? Padahal jasadnya aja sudah terbagi-bagi dan tidak bisa dikenali lagi. Di situ tanpa ragu, Jinho langsung dibawa ke kantor polisi dan ditahan untuk sementara waktu. Petugas forensik yang dipanggil langsung melakukan pemeriksaan pada TKP dan juga jasad korban. Mereka menemukan bercak darah yang samar-samar di celah bak mandi lantai 2, lalu diperiksa. Hasil pemeriksaan menyeluruh dari petugas forensik menyebutkan bahwa tubuh yang itu adalah seorang wanita muda. Sayangnya bagian tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Diduga ada sebagian yang sudah dibuang ke lokasi lain. Sidik jari Jinho ditemukan di plastik sampah yang membungkus korban. Sehingga bisa dipastikan kalau Jinho yang sudah melakukan semuanya. Terdapat lakban yang melilit plastik pembungkus itu cocok dengan lakban yang biasanya dipakai di bengkel milik Jinho. Dan hasil pemeriksaan DNA dengan keluarga korban menyatakan bahwa jasad itu milik si Jinshi, wanita agen perusahaan asuransi yang dilaporkan hilang sejak seminggu sebelumnya. Polisi juga melanjutkan penggeledahan dengan membongkar septic tank rumah Jinho sebab terlihat kalau septic tanknya seperti baru disemen. Di situ polisi menemukan kartu identitas Jinshi, tas kerja, celana, sepatu, dan barang lainnya. Tapi selain barang-barang Jinshi, polisi juga menemukan 1 celana wanita dan 1 tas tangan lagi di septic tank itu yang sudah lama terendam dan bukan milik Jinshi. Tetangga juga bilang kalau setelah Jinshi menghilang, Jinho sempat terlihat menggali sebuah selokan di depan rumahnya. Polisi pun menggali selokan yang ditunjukkan oleh tetangga, namun polisi tidak menemukan apa-apa. Padahal saat itu polisi berharap nih, kalau senjata pembunuhannya bisa ditemukan di selokan itu. Bayangkan bagaimana aroma kopi hangat yang creamy, berpadu sempurna dengan kelembutan susu, dan sedikit sentuhan almond yang menggoda. Setiap semprotan dari parfum ini akan membawa Anda ke dalam suasana yang menenangkan dan memanjakan. Seolah Anda sedang menikmati secangkir kopi favorit di kafe terbaik.
Rasakan sensasi hangat yang menenangkan dan kesegaran yang mewah. Agar siya Baidofilos tak hanya memikat indra, tapi juga memberikan kesan mendalam pada setiap langkah Anda. Hadirkan keharuman yang tak terlupakan dengan varian Kefi Quem. Agar siya Baidofilos. Waktu diinterogasi, Jinho tetap mengaku tidak mengetahui kalau ada jenazah tersimpan di toren air di rumahnya. Dia bilang ke polisi waktu pada tanggal 7 Desember saat Jinshi menghilang, dia tidak ada di rumah, tapi ada seorang teman yang dijuluki sebagai Huolo datang ke bengkelnya dengan membawa dua orang temannya yang lain untuk minum. Jadi Jinho ini bilang dia sama sekali tidak tahu apa-apa yang dilakukan temannya di rumahnya. Setelah diselidiki, memang benar ada teman Jinho yang dijuluki sebagai Huolo. Tapi dia punya alibi kuat tentang keberadaannya pada malam kejadian, bahwa dia sudah tidak lagi pernah ke bengkel Jinho selama beberapa bulan. Polisi menemukan satu bukti lagi yang menguatkan dugaan mereka, bahwa kartu selulernya Jinshi ternyata terpasang di handphonenya Jinho. Bukti lain yang ditemukan polisi selama penggeledahan adalah ditemukannya kompor kecil dan panci berisi sup daging dan tulang di dalam gudang lantai pertama. Polisi jadi heran nih, kenapa bisa makanan yang umumnya disimpan di dapur malah disimpannya di dalam gudang. Saat itulah polisi menanyakan pada Jinho, di mana bagian tubuh Jinshi yang lain. Soalnya yang ada di dalam plastik itu kan tidak utuh ya, dan petugas awalnya menduga sisanya dibuang. Tapi Jinho jawab ke polisi, kalau saya bilang juga pasti kalian gak percaya, soalnya saya sudah memakannya dan rasanya asin. Sekitar jam 7 malam, ada nih laporan dari seorang pria bernama Chow Yin Chang bilang ke polisi kalau dia menemukan laptop Jinshi yang mau dijual kepadanya. Jadi Yin Chang adalah seorang pengusaha yang mempunyai toko yang menjual berbagai bentuk barang telekomunikasi. Tokonya juga menerima jual beli laptop baru dan bekas. Siang itu, masih di hari yang sama, ada seorang pria dan wanita yang diduga pacarnya datang nih ke tokonya dan membawa laptop. Pria itu minta tolong pada Yin Chang untuk membukakan laptopnya yang sudah terkunci dengan alasan kalau dia lupa password laptopnya. Setelah menitipkan laptopnya untuk dibukakan, mereka pun pergi. Nah, Yin Chang dengan keahliannya di bidang IT mudah saja membuka password di laptop itu dalam hitungan jam. Tak lama kemudian, pasangan itu datang lagi dan bilang kalau laptopnya mau dijual dengan harga $10.000 Taiwan atau hanya sekitar $300.000 saja. Tentunya, Yin Chang setuju dengan penawaran dari pria itu sebab dia pikir laptopnya masih baru dan harga jualnya masih sangat rendah. Pastinya dia bisa menjual kembali laptop itu dengan harga tinggi. Tapi waktu selesai transaksi dan Yin Chang membuka-buka semua file di dalam laptopnya, dia terkejut karena di dalamnya banyak sekali foto-foto wanita yang sama dengan korban pembunuhan Jinho di bengkelnya. Dia langsung menyadari kalau laptop itu milik korban. Nah, polisi yang menerima laporan ini langsung mengidentifikasi pria yang menjual laptop itu. Dia adalah Guang Deqiang berusia 20 tahun. Karena Yin Chang, sang pemilik toko inilah pelaku keduanya terungkap. Sebab tanpa dia, Jinho tidak akan mengakui seluruh perbuatannya dan tidak mau mengakui siapa saja yang sudah terlibat. Lalu, siapakah Deqiang ini? Ternyata dia adalah karyawan magang di bengkelnya Jinho. Waktu dia ditangkap, dia langsung cepat-cepat mengakui bahwa pembunuhan itu adalah idenya Jinho sendiri. Dan dia hanya disuruh untuk menjual barang curian itu. Walaupun Deqiang berusaha meyakinkan polisi kalau dia tidak terlibat dalam kasus itu, tapi apa yang ditemukan polisi agak sedikit berbeda dari pernyataannya. Apalagi Jinho dan Deqiang malah saling menuduh satu sama lain. Jinho berusaha melibatkan Deqiang dalam kasus itu, sementara Deqiang sendiri merasa kalau kejahatan yang dilakukannya tidak seberat yang dilakukan oleh Jinho. Jadi, siapa sebenarnya dalang dalam kasus ini? Siapa yang melakukan pembunuhan itu? Siapa yang bertanggung jawab atas si tubuh korban? Polisi yang menginterogasi kedua pria itu secara terpisah lalu membandingkan pengakuan mereka. Berdasarkan bagian-bagian pernyataan mereka yang saling tumpang tindih, polisi berhasil menyusun kronologi sebenarnya. Jadi semua ini berawal dari bulan Juni 2003 atau 6 bulan sebelum pembunuhan. Saat itu, si Jinshi bermaksud untuk mempromosikan asuransi pada semua orang, supaya dia juga bisa mendapatkan insentif lebih dan pencapaiannya bisa diakui. Dia pun memberikan souvenir berupa kalender pada Chen Jinho dan menyelipkan informasi kontaknya di belakang kalender itu. Nah, Jinho rupanya tertarik dengan asuransi yang dipromosikan Jinshi, sehingga dia menelpon Jinshi untuk membeli polis asuransinya. Setelah
Setelah kontrak ditandatangani dan baru berjalan beberapa bulan, Jinshi malah mau mengajukan klaim asuransi atas premi yang baru dibayarkannya beberapa bulan itu. Padahal dia tidak mengalami sakit, tidak mengalami kecelakaan, dan sebagainya. Hal itu membuat mereka berdua jadi berselisih paham. Jinshi bilang kalau asuransinya bisa diklaim jika customernya dirawat di rumah sakit atau mengalami kecelakaan. Tapi Jinho menolak dan menganggap kalau premi yang sudah dibayarkan itu merupakan tabungannya. Akhirnya dia jadi dendam pada Jinshi karena menganggap Jinshi sudah mempersulit pengajuan klaim asuransinya. Dia pun membuat rencana dan melibatkan anak buahnya untuk memberikan pelajaran pada Jinshi. Hari itu, mereka berdua berencana untuk mengajak Jinshi ke bengkel dengan alasan bahwa Jinho akan membeli polis asuransi baru. De Chiang mengikuti instruksi dari bosnya dan menelpon Jinshi untuk datang ke bengkelnya pada hari Minggu. Besoknya, di tanggal 7 Desember 2003, Jinshi datang nih ke bengkelnya Jinho jam 8 malam ditemani oleh adik laki-lakinya. Jinho pun membujuk Jinshi untuk menyuruh adiknya pulang karena mereka akan membicarakan hal yang sangat penting. Setelah adiknya pulang, De Chiang langsung menutup rolling door bengkel bosnya dan mereka berdua menyerang Jinshi. Tangan dan kakinya diikat, bahkan mulutnya juga disumpal handuk. Supaya tetangga tidak mendengar suara-suara aneh, Jinho menaikkan volume TV-nya sampai maksimum. Saat itulah Jinho dan De Chiang memperkaos Jinshi. Setelah mereka menyalurkan nafsu binatang mereka, De Chiang disuruh oleh Jinho untuk mengendarai motor Jinshi yang terparkir di depan bengkelnya untuk dibuang ke tempat lain. Dia pun meninggalkan motor Jinshi di depan sebuah toko yang berjarak sekitar 200 meter dari bengkel dan tak lupa dia juga membawa laptop Jinshi untuk dijual. De Chiang saat itu sudah tidak kembali lagi ke bengkel sehingga pembunuhan dan mutilasi itu sepenuhnya dilakukan oleh Jinho. Setelah mereka memperkaos Jinshi, Jinho lalu menyeret Jinshi ke kamar mandi lantai 2 lalu tubuhnya jadi 30 bagian yang kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam 2 kantong sampah warna hitam lalu dibuang ke toren air lantai 3. Sementara ada juga bagian dagingnya yang dia masak sebagai sup lalu dia makan. Waktu kasus ini mulai disidangkan, polisi dan jaksa kebingungan dengan sikap Jinho yang sangat tenang dan tanpa rasa penyesalan. Berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh De Chiang waktu menjalani persidangan. Jaksa bilang kalau Jinho sama sekali tidak kooperatif dalam menyelesaikan kasusnya. Ternyata, waktu diperiksa, Jinho sama sekali tidak mengidap kelainan mental atau penyakit jiwa apapun. Namun, IQ-nya di atas rata-rata yang menjadikannya sangat tenang dalam melakukan pembunuhan dan lihai dalam meyakinkan orang-orang bahwa dia bukan pelakunya. Tapi semua kejahatannya sudah terungkap dan bukti-bukti kuat mengarah pada Jinho sebagai dalang dalam pembunuhan itu. Sehingga pada persidangan akhirnya, di tanggal 26 Agustus 2004, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati pada Chen Jinho dan juga hukuman mati pada Guang De Chiang. Sebelum dieksekusi mati, sebenarnya keluarga Ryu Fen, gadis pertama yang hilang pada tahun 1991 tadi sudah memohon pada Jinho untuk diberitahu di mana dia sudah membuang jasadnya. Setidaknya Jinho bisa melakukan hal baik untuk terakhir kalinya sebelum dia dieksekusi. Tapi Jinho tetap saja menolak memberitahu di mana jasad Ryu Fen dan bilang kalau dia sama sekali tidak tahu. Karena celana wanita dan tas tangan yang ditemukan di dalam septic tank tadi tidak bisa diidentifikasi lagi milik siapa, maka tertangkapnya Jinho tidak semerta-merta menyelesaikan kasus hilangnya Shu Ryu-fen tahun 1991 karena tidak ada satupun bukti yang bisa mengaitkan Jinho pada kasus itu. Namun semua orang percaya kalau Ryu-fen adalah korban pembunuhan Jinho. Dan misteri yang masih tersisa lainnya adalah sampai Jinho dieksekusi, tidak ditemukan satupun senjata pembunuhan Jinshi yang digunakan oleh Jinho saat itu. Jadi polisi sampai sekarang tidak tahu nih bagaimana caranya Jinho membunuh Jinshi. Apakah dia itu dicekik dulu, atau dia ditikam sebelum dimutilasi, atau bahkan Jinshi dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup. Soalnya, polisi sampai sekarang tidak menemukan senjata pembunuhan yang dipakai oleh Jinho. Satu lagi fakta yang menarik dalam kasus ini, jadi Chow Yin-chang, pemilik toko telekomunikasi yang melaporkan kalau dia menemukan laptop Jinshi dan sebagai saksi kunci terpecahnya kasus Jinshi, ternyata ditemukan juga di sebuah pegunungan di pinggiran kota Taichung. Hanya 6 bulan setelah si Jinshi terbunuh
di bengkel Jinho. Karena menurut saya video ini sudah kepanjangan, kita akan bahas kasus pembunuhan Chow Yun Chang di video selanjutnya. Dan tentu aja kasusnya tidak kalah menarik dengan kasus-kasus lainnya. Untuk itu tetap pantau channel ini dan tunggu saya di cerita menarik lainnya. Jangan sampai ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa.